membahas tentang how to create business. Pertama ada saya dengan NIM 31 dari 18034. Ada teman saya Maria Natalia Ticualu 31 dari 18058. Dan ada Yusuf Renhat 31 dari 18114. Nah, apa saja yang kita bahas? Pertama ada game changer, kedua lean canvas, ketiga bisnis model canvas, dan keempat lean startup. Nah, sebelum lanjut saya akan membahas mengenai game changer. Apa itu game changers? Game changers adalah seseorang atau institusi yang memiliki social impact atau pengaruh positif masyarakat. Apa saja yang terdapat dalam game changers? Yang terdapat dalam game changers di sini adalah berani, memungkinkan, kecerdasan, juga ada kolaboratif. Nah, pertama ada think atau berpikir dengan ubah masa depan. Mengalahkan persaingan dan ide-ide yang dapat mengubah dunia. Nah, kita hidup dalam ekonomi gagasan dengan kemungkinan yang dibatasi hanya oleh imajinasi kita. Tetapi perusahaan yang terbaik adalah paduan dengan tujuan yang mengeksplorasi kemungkinan baru, menjadi penasaran, dan terhubung dengan berani dan cerdik. Nah, ketika kita bersaing, mungkin imajinasi kita hanya sebatas saja gitu. Tapi ketika kita masuk dalam suatu perusahaan ini menjadi perusahaan yang baik untuk kita menginspirasi juga mengeksplorasi kepada banyak orang sehingga dapat terhubung dengan berani dan cerdik. Selanjutnya, perusahaan terbaik memiliki panduan jauh ke depan melampaui batas tradisional, geografi, dan kategori dari masa keraluan rata-rata geografi individu ke suku global. Nah, di sini adalah explore atau ubah pasar Anda. Kunci dalam mengeksplor, explore kaleidoskop, menyusun ulang ke arah timur, menghidupkan kembali Toger Asia Afrika Selatan dan Amerika Latin. Suku mendefinisikan ulang pasar dengan sikap generasi pemahaman milenial, dan wanita adalah kekuatan pelanggan. Nah, ketika dalam suatu perusahaan mengeksplor, di sini wanita adalah kekuatan pelanggan dalam arti wanita dapat menarik penjual itu sehingga wanita ini bisa membeli banyak barang karena wanita itu kan suka belanja ya, jadi dapat menjadi kekuatan para pelanggan. Gitu. Selanjutnya ada disrupt atau ubah strategi Anda. Strategi adalah menemukan peluang Anda di pasar yang ramai dan konvergen. Kunci dalam mengubah strategi. Pertama, fokuslah menemukan peluang Anda untuk berkembang. Kedua, istirahat mengubah kemungkinan mencapai lebih. Ketiga, visi membayangkan tempat yang lebih baik. Dan keempat, pilihan mengembangkan strategi kemenangan. Selanjutnya, ada inspire, change your brand. Merek, apa yang diinginkan dan dicita-citakan orang daripada perusahaan dan produk yang dipercaya, dan memungkinkan memberi kepercayaan kepada orang-orang dan membantu mereka untuk mencapai lebih banyak. Konsep kunci untuk mengubah merek. Pertama, ada purposeful, esensi, memungkinkan, mengaktifkan, ada platform dan proportion. Merek di sini itu ketika kita memiliki merek ini menjadi suatu produk yang dipercaya dengan memberi kepercayaan kepada banyak orang. Gitu. Selanjutnya ada desain. Ubah bisnis Anda dengan berinovasi di seluruh perusahaan dari model bisnis menjadi pengalaman pelanggan. Nah, inovasi adalah tentang membuat ide-ide terbaik happen secara menguntungkan. Menggunakan pemikiran desain untuk melihat melampaui produk, untuk memikirkan kembali model bisnis dan pengalaman pelanggan secara keras dan lunak, dan kemudian produk dan layanan untuk menyampaikannya. Konsep kunci untuk mengubah bisnis. Yang pertama adalah inovasi, menciptakan terobosan, desain, dan mengintegrasikan model bisnis dengan lebih baik. Nah, di sini dalam desain, bisnis ini adalah pengalaman pelanggan. Karena ketika kita berbisnis, bisnis ini menjadi sebuah inovasi bagi perusahaan juga gitu. Selanjutnya ada resonate atau ubah cerita Anda menjadi dunia pelanggan dengan konten pemasaran yang real time dan relevan. Memahami dunia pelanggan Anda, melibatkan mereka dengan cara yang relevan dan bermakna tentang mereka pada waktu dan tempat yang tepat, yang diartikulasikan dan cerita yang merupakan pengalaman kolaboratif, otentik, dan menular. Nah, konsep kunci untuk mengubah cerita Anda dalam konteks yaitu pada waktunya sesuai permintaan dan bercerita. Nah, resonate ini adalah kita harus mengubah cerita kita ketika kita mengubah cerita dunia gitu, sehingga pelanggan menjadi konten pemasaran kita secara real time dan juga relevan. Selanjutnya ada enable, yaitu mengubah pengalaman Anda memberikan pengalaman pelanggan yang memungkinkan pelanggan untuk mencapai lebih banyak. Konsep kunci untuk mengubah pelanggan Anda
pengalaman Anda memperkaya pribadi, kolaboratif, cerdas, dan juga penjajaran. Nah, enable ini adalah ketika kita menjadi seorang pelanggan ini harus memberikan lebih banyak pencapaian gitu, sehingga kita dapat memperkaya juga menjadi cerdas gitu. Ulang dong dari awal lagi. Selanjutnya ada memobilisasi atau mengubah hubungan Anda. Pelanggan memiliki lebih baik kesamaan, kepercayaan satu sama lain, dan ingin terhubung satu sama lain lebih dari dengan kepercayaan, advokasi bisnis, dan loyalitas antar pelanggan. Nah, konsep kunci untuk mengubah hubungan Anda yaitu dengan berkontribusi, berbagi, dan loyalitas. Nah, dengan memobilisasi di sini pelanggan itu menjadi suatu kepercayaan bagi pembeli gitu, menjadi penjual karena pelanggan ini bisa memiliki kepercayaan yang tinggi gitu. Selanjutnya ada impact atau mengubah hasil Anda. Dengan pertumbuhan berarti berkelanjutan secara lebih luas melalui model bisnis melingkar dan memungkinkan pelanggan menjadi lebih baik juga. Nah, penciptaan nilai lebih dari sekedar penjualan, melainkan tentang mempertahankan pertumbuhan, menguntungkan jangka panjang yang baik secara finansial dan baik bagi dunia. Impact di sini adalah berarti sebuah bisnis yang memungkinkan pelanggan menjadi lebih baik dengan penciptaan nilai penjualan, juga pertumbuhan secara finansial. Selanjutnya ada amplify atau ubah potensi Anda. Pemimpin membuat organisasi bekerja. Mengubah permainan mungkin juga mengharuskan Anda untuk mengubah otak Anda berpikir dengan cara baru dengan orang dan mitra baru. Konsep kunci untuk mengubah potensi Anda. Pertama ada amplifier. Pemimpin memperkuat, merek memperkuat, jaringan memperkuat, ada speedboat dan super tanker. Perusahaan kecil bisa menjadi pengubah permainan dan perusahaan besar bisa menjadi gamer. Selanjutnya saya akan membahas tentang bisnis model Canvas. Yang pertama ada key partner, key activities, value proposition, key resource, cost structure, ada customer relationship, channel, customer segment, dan revenue stream. Nah, dari urutan di sini adalah tentang segmen pelanggan. Segmen pelanggan di sini adalah kita perlu menentukan siapa segmen pelanggan kita atau target bisnis kita. Ketika kita membuka bisnis, kita perlu tahu siapa pelanggan kita. Seperti misalnya ketika pembeli yang ingin membeli kepada kita, mungkin itu adalah target suatu bisnis buat kita. Selanjutnya ada value proposition, yaitu daya tarik atau nilai apa yang akan Anda tawarkan dalam bisnis atau usaha Anda setelah Anda membuka pasar yang benar pelanggan dari Selanjutnya ada channel. Channel itu adalah mengisi konten yang menarik kepada pelanggan. Nah, channel di sini adalah ketika kita mempunyai barang dan menjual. Channel di sini seperti Instagram atau Shopee, atau yang lain gitu. Itu adalah alat kita untuk menawarkan barang yang kita jual kepada para pembeli. Selanjutnya ada resource stream atau pendapatan yang diperoleh dari usaha atau bisnis dalam jangka waktu tertentu. Nah, revenue di sini adalah pendapatan yang diperoleh ketika kita buka bisnis. Mungkin kita memiliki pendapatan yang cukup banyak sehingga menjadi bisnis yang mungkin bisa memiliki jangka panjang. Berikutnya ada key resource, yaitu sumber daya yang sudah direncanakan juga dimiliki oleh usaha atau bisnis. Di sini key resource itu adalah suatu sumber daya yang perlu kita rencanakan juga dimiliki oleh bisnis kita. Berikutnya ada customer relationship, yaitu bisnis model Canvas. Pelanggan juga merupakan salah satu elemen wajib yang perlu diperhatikan. Nah, ketika kita memiliki pelanggan ini adalah suatu elemen yang harus kita perhatikan sehingga
membuat mereka tertarik untuk membeli kembali gitu. Selanjutnya ada key activities, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan produk kita dan produk kegiatan utama suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada key partner. Key partner ini adalah pengorganisasian, barang atau layanan lainnya di mana terkadang membutuhkan pihak lain dalam kegiatan produksi. Key partner di sini adalah ketika kita memiliki usaha, mungkin usaha ini tidak bisa kita jalani sendiri, kita perlu bantuan orang untuk menjalankan usaha kita. Nah, ini menjadi suatu pengorganisasian layanan untuk produksi kita sendiri. Yang terakhir ada cost structure, yaitu komposisi dari semua biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis model serta menciptakan value proposition yang diberikan pada konsumen. Nah, di sini kita perlu mengoperasikan bisnis sehingga konsumen itu menjadi suatu value buat kita gitu. Selanjutnya akan dibahas oleh Maria. Saya akan menjelaskan metodologi Lean Startup berlaku untuk individu, tim ataupun perusahaan yang ingin memperkenalkan produk atau layanan baru ke pasar. Lean Startup merupakan metode atau konsep yang disebut metodologi Lean Startup. Metodologi ini adalah proses ini dilakukan dengan cepat untuk membangun prototipe agar dapat menguji asumsi penggunaan atau pelanggan dengan pelayanan yang nyata. Metodologi adalah kayak dia berlaku untuk kayak dia membuat suatu tim atau suatu individu si perusahaan ini untuk memperkenalkan produk kepada ke tim atau ke individu masing-masing si karyawan tersebut. Next. Clear. Peer, next. Bentar, kamu mau di next ya? Dengan metode Lean Startup, Agile adalah sekelompok metodologi yang mengembangkan perangkat lunak yang didasarkan prinsip yang sama atau perkembangan sistem jangka pendek yang memerlukan cepat dan mengembangkan terhadap perubahan bentuk, dan dia mengerjakan dengan cepat dan gesit pada mereka. Next. Bukan yang itu. Bawahnya lagi. Pembelajaran validasi ada dari kamus KBBI ialah ada dua artinya, pengesahan atau pengujian kebenaran atau sesuatu. Di sini si kamus KBBI dijelaskan pengujian kebenaran atau sesuatu. Berarti pembelajaran validasi ini menguji sesuatu kebenaran. Pembelajaran yang validasi persiapan untuk gagal. 90% startup gagal, 80% produk gagal, 70% dari semua peluncuran produk baru gagal di tahun pertama. Maksudnya di sini yang kayak 90, 80, 70 yang dibilang ini mungkin startupnya ini kurang
efisien atau kurang cukup akurat atau kurang dari kualitasnya atau apanya tentang produk yang baru, mungkin dari segi peluncurannya atau segi kualitas atau barangnya tersebut, jadinya gagal ketika diluncurin produk yang baru. Next. Essilor ini adalah perusahaan lensa mata. Next. Inovasi di Essilor of America. Essilor ialah pemimpin dunia dalam industri lensa kacamata. Essilor memberikan solusi untuk menjaga penglihatan. Essilor juga berkomitmen untuk memberikan solusi penglihatan terbaik dirancang dengan gaya hidup. Di sini maksudnya gaya hidup itu kan ketika anak muda zaman sekarang kan menggunakan lensa mata atau istilahnya kacamata. Mereka bergaya dengan fashion mereka yang suka ganti-ganti lensa atau ganti-ganti motif kacamata mereka untuk menyetelkan atau OTD mereka, outfit mereka di lingkungan mereka. Essilor melihat dunia lebih baik. 50 laboratorium manufaktur, 500 penjualan, 30.000 ahli perawatan mata, 150 juta orang memakai kacamata. Yang dimaksudnya ini adalah 50 lab manufakturnya. Terus 500 penjualan mereka sudah ada 500 ruko atau 500 usaha mereka di berbagai cabang negara atau berbagai kota di daerahnya mereka. Total keseluruhan mungkin. Terus 30.000 ahli perawatan mata, mungkin yang kayak dokternya atau yang mengetahui yang tahu perawatan mata kayak lensanya kah atau mau mengecek tentang matanya minus atau enggak, rabun atau enggak, kayak gitu. Dan 150 juta yang memakai kacamata hitam. Mungkin yang kayak yang dibilang di sini kayak hidupnya lagi. Sekarang trennya kacamata hitam. Yang dimaksud kayak di luar kalau kena sinar matahari biar nggak terlalu silau gitu, jadinya memakai kacamata hitam. Jadinya kayak rada hitam atau rada gelap gitu kacanya, lensanya. Next. Alat untuk membantu atau penelitian. Alat ini juga untuk membantu yang matanya kurang baik atau matanya sedikit ada kesalahan. Terus di sini juga udah ada penelitian mereka dari berbagai negara meneliti si perusahaan Essilor tersebut. Mereka juga survei dan mewawancarai si rektornya atau yang pemilik si saham si Essilor ini. Pasar penguji juga udah mungkin dari berbagai pemerintah sudah menguji si perusahaan tersebut ini layak nggak masuk ke pasar tradisional atau go internasional kayak gitu. Terus di sini juga dibilang pergi dan lihatlah. Berarti balik lagi ke surprise, kayak lu pergi ke sana, lu lihat aja kualitasnya atau apanya, ngecek kayak gitu. Jadinya udah teruji semuanya. Terus kemajuan dan dalam manufaktur jumlah unit. Pengertian perusahaan manufaktur secara umum adalah salah satu jenis dari badan usaha, namun bukan sembarang lembaga, melainkan perusahaan yang melahirkan produk dengan menggunakan alat
bahan baku dan tenaga kerja yang khusus. Di sini dibilang perusahaan manufakturnya tidak sembarangan gitu lembaganya itu. Mereka menggunakan alat bahan baku yang benar-benar secara khusus di lensa mata ini, biar nggak kenapa-napa mata ketika menggunakan lensa mata atau kacamata. Next. Startup ada bukan untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang, atau melainkan melayani customer. Startup ada untuk mempelajari bagaimana pembuatan sebuah bisnis yang kokoh dan berkelanjutan. Startup ini juga untuk memberikan kesempatan untuk mempelajari bisnis dari startup ini. Yang bisnis ini kayak ketika lu mau buka bisnis, mereka mengajari kalian untuk bagaimana menjalankan bisnis yang benar-benar bisnis gitu, nggak ketika lu buka beberapa tahun atau beberapa bulan bisnis itu bangkrut atau gulung tikar istilahnya. Terus kemajuan dalam startup, pembelajaran validasi. Tradisional disebut pendekatan lambat, mahal, dan memberikan Anda hanya satu upaya untuk berhasil atau gagal. Yang dimaksudnya ini lambat mungkin dari pengajarannya atau pembuatan barangnya, produk tersebut. Mungkin ketika tradisional ini kan kebanyakan yang kita tahu mungkin barangnya pembuatannya sedikit lambat daripada yang bukan tradisional ini. Dan mungkin di sini maksudnya di sini itu mahal itu yang tradisional juga dibilang cukup mahal, mungkin dari pengolahannya atau banyaknya karyawan atau banyaknya staff untuk mereka juga membagi-bagi pendapatannya untuk kayak gitu, bahan-bahan pengolahan. Dan di sini pembuatannya juga mungkin rada cukup rumit atau cukup susah. Pengolahannya juga mungkin dari kayak bahannya carinya yang susah, atau kayak mungkin kayak kain batik tradisional yang mungkin mencari kayak kain dari kanun atau dari bahan-bahan yang cukup sulit, dirinya motif-motifnya mungkin di situ, estetiknya, harganya yang mahal. Komersialisasi pembuatan yang menjadi sesuatu barang dagangan. Next. Satu, ide generasi, ide dasar yang dibuat dan dijelaskan. Dua, penyaringan ide, biaya, keuntungan, dan potensi penjualan dari penawaran tersebut dihitung pada tingkat yang berbeda. Perusahaan juga mempertimbangkan bagaimana penawaran tersebut akan cocok dengan strategi kompetitifnya. Yang dimaksudnya ide generasi, mungkin mereka membuat ide generasi yang tidak kayak barangnya itu lagi, dia memproduksikan dengan motif yang sama. Tidak. Maksudnya di sini ide generasi akan terus mereka mengikuti zaman yang dimana generasi tambah hari tambah tahun itu berbeda dengan generasi yang tahun-tahun sebelumnya. Dan penyaringan idenya, mereka mencari potensi yang bisa membuat mereka untung gitu. Maksudnya buat penjualannya mereka laris atau apa, dan penawarannya.
di sini mereka juga mungkin kayak potensi-potensi yang dari pembelajaran atau yang generasi mau ingin membuka usaha startup ini juga si startup ini sebelumnya itu seniornya itu melihat potensi-potensi mereka, di titik manakah potensi mereka untuk dibilang layak lah untuk ke pasar-pasar kayak gitu. Spesifikasi rinci untuk produk dikembangkan, fitur dan harga ditetapkan. Pengembangan penawaran sebenarnya dirancang, pengujian penawaran diuji pertama di lab, pengujian dengan pelanggan asli. Mungkin di sini spesifiknya, rinciannya mungkin terus-terusan dikembangkan. Nggak akan berhenti di stuck situ, tapi mereka mengembangkan. Balik lagi, generasinya kan berbeda, pastinya dikembangkan, jadinya pelajaran startup ini nggak akan di stuck di situ aja, tetapi mereka mengikutkan zaman-zaman generasinya itu. Terus mengembang pengujian penawaran, maksudnya di sini mungkin kayak ibu-ibu atau anak muda sukanya kayak nawar-nawar produk atau nawar harga kayak gitu. Mungkin mereka menguji penawaran itu layak nggak, harganya segini, kualitasnya segini, layak nggak ke dunia pasar atau persaingan pasar kayak gitu. Terus dia juga menguji ke pelanggan yang asli. Mereka menanyakan harga ini, kualitas ini ke pelanggan yang asli. Maksudnya pelanggan yang asli yang suka berkunjung, suka membeli, suka ya pelanggan setia gitu. Terus di sini peluncuran komersial, penawaran tersedia untuk pelanggan. Yang dimaksud komersial itu kan udah dijelasin, pembuat yang menjadi sesuatu barang dagangan. Evaluasi penawaran, dievaluasi apakah memberikan nilai yang sesuai untuk konsumen serta memenuhi tujuan bisnis perusahaan. Di sini juga mereka mengevaluasi ke 6 dari ide-ide dilakukan kegiatan dalam startup ini. Mereka mengevaluasi apakah bakalan berhasil atau enggak, bakalan gagal atau enggak, atau bagaimana dan segimana. Pendekatan di startup ini: 1. Cepat dan murah. 2. Beberapa siklus interaksi penuh. 3. Memberikan adanya banyak kesempatan untuk belajar dan atau mendukung pendapatan Anda, dan memberikan banyak percobaan untuk berhasil atau gagal, dan memberikan banyak peluang untuk berputar. Maksudnya di sini 5 poin ini, pendekatan startup ini maksudnya cepat dan murah. Mungkin ketika lu tangkap kayak pembelajaran startup ini kayak cepat atau mudah ditangkap, jadinya kayak efisien waktu gitu. Dan murahnya di sini mungkin dibilang kayak balik lagi cepat, kayak waktu adalah uang. Mungkin pembelajaran ini cepat dipahami dan waktunya juga efisien. Terus memberikan siklus interaksi, memberikan Anda banyak kesempatan untuk belajar. Maksudnya di sini mereka memberikan kesempatan ketika lu mau mencoba, ketika mau turun serta dalam bisnis tersebut. Mereka memberikan kesempatan ketika lu mau dan memberi dan banyak percobaan untuk berhasil atau gagal. Mereka juga melihat potensi lu ketika percobaannya itu berhasil atau gagal. Mereka
kayak seleksi atau melihat lu ketika di bidang di situ lu bisa berhasil atau enggak, dan memberikan Anda banyak peluang atau untuk berputar. Mungkin ketika lu gagal atau lu nggak bisa mengikuti, mereka memberikan peluang lagi, memberikan kesempatan waktu ketika lu gagal di situ. Mereka untuk memberikan kesempatan lu untuk mempelajari kembali di Lean Startup ini. MVP itu produk layak minimum produk jelek tidak ada yang mau, giat produk yang mahal membutuhkan banyak waktu, produk yang layak minimum. Mungkin di sini ketika produk lu minimum atau standar dan kualitasnya jelek, ya balik lagi, mereka yang customer itu melihat dari segi produknya itu bagus atau enggak, jadinya dilihat biasa aja standar, jadinya kayak jelek lah kayak gitu. Dan mereka juga melihat produknya mahal, membutuhkan waktu dan uang. Mungkin kayak pembelajarannya di situ membutuhkan waktu ketika lu belajar yang benar-benar belajarnya giat atau benar-benar fokus di pelajaran di Lean Startup ini. Mereka melihat mereka kayak membutuhkan banyak waktu. Kalau ketika gagal mengulang lagi, mereka butuh waktu lagi untuk membalikan atau mempelajari Lean Startup ini. Next. Ini akan dijelaskan oleh teman saya Yosua. Itu Dropbox. Dropbox adalah layanan penyediaan data atau berbasis web yang dioperasikan oleh Dropbox. Dropbox ini menggunakan sistem penyimpanan berjaringan yang memungkinkan penggunaan menyimpan dan berbagi data serta berkas dengan penggunaan lain internet menggunakan investasi data. Contohnya itu kayak versi dia sama. Terus versi pertama Gmail benar-benar dibuat dalam sehari, paruh backend atau pembuatan dan pengembangan utama kewirausahaan dalam startup dengan ranking benar-benar merupakan rangkaian MVP. Eric Ries juga, jika Apple dapat menunjukkan smartphone tanpa menemukan atau memotong dan menempel, apa yang dapat Anda hilangkan dari persyaratan produk Anda? Itu asumsi atau hipotesis yang divalidasi. Pelanggan bersedia untuk meluangkan waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang lensa kacamata aplikasi untuk lensa kualitas tinggi mengubah keputusan pembelian pelanggan atau upsell. Jadi maksud ini kita harus mempelajari tentang lensa kacamata dan manfaatnya kualitas lensa. Terus selanjutnya fungsi belajar. Yang pertama, bangun beberapa MVP. Yang kedua, jangan menghabiskan waktu berbulan-bulan menunggu produk yang bagus dan kemudian mengubah arah perusahaan. Yang ketiga, sesuaikan pemikiran Anda secara bertahap, inci demi inci, menit demi menit. Yang ketiga, Gensi Genmutsu, pergi dan lihat sendiri.
Selanjutnya apa yang saya validasi, menguji hipotesis para pendiri tentang yang satu, masalah pelanggan, 2, konsep produk, 3, jika set fitur minimum memecahkan masalah itu. Bagaimana jika saya gagal untuk yang pertama masalah pelanggan, yang kedua konsep produknya itu misalkan konsumen itu dimana menyukai produk-produk kita atau menawarkan kualitas produk kita ke pelanggan. Terus masalah pelanggan itu membutuhkan sebuah servis yang bagus. Contohnya itu ketika pelanggan datang disambut dengan mengucapkan salam atau selamat datang. Lalu kenyamanan customer dari sebuah perusahaan, contohnya ketika ada pelanggan maka karyawan perusahaan harus bisa memberikan fasilitas terbaik di itu. Yaitu pivot, mengubah strategi tanpa mengubah visi khusus struktur yang dirancang untuk menguji hipotesis fundamental baru tentang produk, strategi dan mesin pertumbuhan. Next, itu pivot. Mencari informasi, apa itu diskon? Mencari informasi tentang produk-produk seperti contohnya Starbucks. Ketika ada informasi diskon atau potongan harga tersebut, mereka akan mencari tahu tentang sosial media seperti Instagram, Line, dan lain-lain untuk mencari informasi tentang berbau diskon atau hal tersebut. Here, next. Here. Ya, sebenarnya suara lu dikencengin. Halo. Intinya dimulai sebagai platform untuk memobilisasi kelompok orang menuju tindakan untuk berbagi tujuan. Next. Selanjutnya itu Instagram. Boleh jelasin sih? Instagram. Jadi lu record lah. Udah. Oke, saya bantu menjelaskan mengenai Instagram. This is a blended element of Foursquare and Mafia in mobile app. Nah, ini diputar dan kehapus semuanya kecuali fitur bagi foto, sehingga berganti nama menjadi Instagram. Nah, sebelum ada Instagram ini tadinya hanya sebuah foto untuk kita berbagi foto kepada teman-teman kita. Tapi karena sekarang pengupdatean Instagram yang membuat banyak orang juga dapat mengepost atau melestarikan melalui foto untuk menjual berbagai barang atau melihat kegiatan mereka. Aplikasi PayPal, aplikasi yang memungkinkan individu untuk mengirimkan sejumlah uang antara perangkat genggam seperti ponsel, bank, wireless, dan lainnya. Contohnya itu kayak Dana itu sama kayak PayPal untuk mengirimkan sejumlah uang antara
orang ke orang. Oke, selanjutnya ada tabel. Yang pertama itu idea, research, business model canvas, hipotesis atau assumption. Terus ada MPV 1, MPV 2, MPV 3. MPV 3 itu isinya pivot or peer service. MPV 3 ada isinya first product. Selanjutnya asumsi. Daftar semua asumsi buat MPV untuk memvalidasi semua asumsi, membangun ukuran belajar. Daftar semua asumsi baru buat MPV atau validasi untuk semua asumsi baru, membangun ukuran belajar, jelas dan ulangi. Yang selanjutnya, ketakutan terbesarmu dalam berasumsi. Yang pertama, tidak ada uang, tidak ada waktu, tidak ada ide bagus, tidak ada motivasi, dan tidak ada salah satu pendiri. Sekian dan terima kasih.